gimana sih cara bikin herbarium itu kayak gimana sih? Oh ya, oke, pertanyaannya bagus sekali. Nah, herbarium itu penting sekali kita lakukan prosesnya itu adalah dengan cara mengambil sampel yang ada di hutan. Lalu kemudian sampel daun-daun yang akan kita buat herbarium itu kita persiapkan alat-alat pendukungnya, yaitu alkohol 70%. Nah, fungsinya adalah untuk mencegah dari semut-semut kecil atau serangga-serangga kecil yang biasanya memakan daun gitu ya. Jadi kemudian alkohol itu kita tuangkan di dalam satu wadah. Ini metodenya bisa saja kita semprot atau kita rendam ya. Saat ini kita coba rendam. Misalnya kita akan membuat herbarium. Jadi ada alkohol, ada wadahnya, kemudian ada koran. Koran ini fungsinya adalah selain dia membungkus, tapi juga dia menyerap kandungan air yang ada di daun tadi waktu saat pengeringan. Kemudian kita siapkan juga gunting ranting ya, ranting pohon nih. Nah, ini supaya mempermudah kita untuk memotong ranting yang akan kita potong. Lalu setelah itu kita masukkan di alkohol sampai dia merata ya. Merata, berarti sampai basah semua. Lihat Ya, Kak, sampai lihat basah. nggak apa-apa dekat-dekat Ya, gitu kan. Nah. Kalau Setelah perlu itu- coba ini Pak, biar dicoba Pak. Oh, Dia iya, motong iya. daun, mana kasih Silakan. daun, silahkan mana aja nyoba biar gitu. Oh, iya. Coba ambil pojok, mana yang diambil, coba sekali. Sekarang mana? Ini. Ya Boleh. nggak apa-apa, jangan jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh, nggak usah Boleh. banyak-banyak, nggak apa-apa. Ini. Boleh. Oke. Terus Masukin alkohol ya. dimasukkan sampai dia rata. Nah, dibalik. Nah, setelah itu simpan di korannya tadi. Oke, kita tak simpan di koran. Nah, di koran nanti kita harus lakukan dua sisi daun ini. Jadi sisi pertama adalah daun di hadapannya, lalu yang kedua kita harus balik lagi, dibalik si belakangnya juga. Nah, supaya nanti orang yang melihat ini bisa tahu Langsung ya. oh bagian belakangnya kayaknya apa sih, bagian depannya kayak apa gitu. Begitu. Nah, sudah gitu kita tutup. Nah, sebelum kita tutup kita siapkan tiketnya. Ini untuk identifikasi nomor. Kita kasih kode, kita tulis kodenya di sini. Misalnya nomor pohon yang kita ambil itu nomor berapa. Kita bisa juga tanggal berapa pengambilannya. Baru kita pasang di rantingnya supaya dia Tidak lepas. tidak lepas. Nah, kalau sudah di rantingnya gini, kita lipat. Nah, mengumpulkan ini nih. Nah, kita tutup dengan yang agak berat. Pemberat. Pemberat ini supaya dia bisa ya apa namanya? Dipres. Dipres ya, Ya, seperti dipres. itu kita press. Ini sementara. Nah, nanti kalau sudah seperti ini kan kita kasih alkohol dia. Tujuannya adalah supaya tidak ada serangga yang memakan daun itu, supaya dia lebih awet. Pengepresan kita bisa gunakan plywood yang kita potong sesuai ukuran koran misalnya. Kemudian ini kita simpan di sini. Lalu selanjutnya ini tadi Ini yang sudah kita kering, misalnya contohnya tadi sama kita simpan juga. Jadi ada dua sisi. Ya, baru kita press. ya, simpan di sini. Lalu ada gagang presnya lagi kita buat seperti ini. Simpan sini, baru tutup lagi sama gagang. Ngepres Diikat. ya, nanti diikat. Di sana juga diikat, artinya dia ngepres seperti ini. Ngepres betul. Kalau dia sudah press gini, tinggal kita jemur atau masuk oven untuk pengeringan. Setelah dia kering, nanti kita akan buka. Hasilnya baru contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita akan tempel pada suatu media yang kalau lebih bagus seperti yang serangga nanti akan kita buat. Dibuatkan kayak seperti serangga ya Pak ya. Tulis ini identifikasi Nama-namanya begitu. Begitu ya, Aska. Oke, Aska. Ada lagi yang mau tanya? No.
Begitu ya. Jadi kalau sudah jadi kayak seperti ini ya Pak ya. Ini berarti kan sudah semua ya. Ini yang ya, Ini sudah yang akan di press. Ya, yang akan Ini yang sudah di apa itu? susun lah ya. Sudah disusun ya, udah dikasih alkohol, kemudian mau dipres. Ya, betul. Habis dipres, selesai udah kering, baru di packing seperti ini. Ya, siap dikirim. Siap dikirim. Jadi itu bisa kita kirim ke LIPI juga Pak. LIPI. Otoritas untuk melakukan cross check. Spesies ini adalah LIPI. Ya. Ini tadi berapa Pak? Ada 3.000-an ya? Ya, 3.260 spesies. Individu. Ya. Luar biasa ya. Dari berapa plot Pak? Dari 100. 100 plot ya. Ya, 100 plot. Nah, ini termasuk ini berarti ini tadi daun-daun yang sudah diambil itu Pak ya? Ya. Ini berarti ini sisa-sisanya lah. Ah, itu yang akan kita. Jadi caranya pengambilan gimana? Kak, Pak Aska, coba tanya ke Pak itu. Pak, bagaimana caranya ngambilnya ini? Bilahkah saya nanti di hutan dikasih tahu caranya begitu dong? Iya kan? Nah, coba gimana Pak kalau yang ini? Ngambilnya gimana? Pakai apa ini? Kalau dia yang rendah kita bisa ambil langsung Pak ya. Hmm. Kita potong dengan ini. Kalau dia tinggi biasanya pakai galah. Galah kasih gunting ya? Cekrek gitu ya? Langsung kita potong. Gitu ya. Jadi supaya kita pasti bahwa daun yang kita ambil itu sesuai dengan pohon. Langsung dikasih tanda enggak? Kalau dari sana kita kasih Pak, Bu, tulis seperti ini. Tetap Ada. Nah, ini kita tulis. Oh, Waktu kita ambil Di di sana, daunnya. untuk identitas kan? ya identitasnya. Ini dari pohon nomor sekian. Nah, setelah kita tahu untuk memastikan bahwa setiap pohon itu sudah kita data semua. Contoh ini semua ada. Kalau kita nggak tahu T29293 kan ada daun ini di sana. Ada pelepahan ini saluran, nggak ada kan? Jadi alurnya sama kayak di ini ya. Oke, tek. Nah dia mau dibilang mempasir karena kulit batangnya itu kayak pasir. Kalau kita lukain gini, kita rebus dia berbiji-biji gitu. Makanya dibilang orang mempasir gitu. Nah masalah satunya adalah Stemonorus secundiflorus. Cirinya kita lihat nih. Pertama, dia agak putih kan. Kedua, uratnya nggak jelas gitu kan. Bingung kita mana uratnya, beda dengan ini. Nih tuh, oh kan uratnya jelas kan, ya kan? Nah ini nggak ada gitu. Uratnya. Nampak? Ini kan nampaknya Kak. Ya uratnya kan? Kalau ini mana? Nggak nampak kan? Terus kita balik lagi dia. Ini kita balik, ini juga kita balik. Nah, di sini ada kelihatan tulang daunnya kan? Sementara ini nggak kelihatan, yang ada hanya saluran. Nah itulah pengamatan pada tumbuhan. Jadi setelah kita tahu berbagai macam karakteristiknya, maka kita bisa menentukan berapa jenisnya. Kalau itu sudah tahu jenisnya, fungsi dia apa. Nah seperti ini Diospyros, ini fungsinya buahnya dimakan sama orangutan, kemudian sama monyet-monyet yang lain juga. Nah, artinya keberadaannya penting sekali sebagai daya dukung untuk kehidupan hewan yang ada di situ. Jadi hewan punya makanan. Terus kita hitung lagi berapa persen tumbuhan makanan yang ada di hutan. Kalau dia persentasenya lebih tinggi, oh berarti hutannya bagus. Berarti hewan yang di dalamnya bisa sehat kan, kayak kita kan banyak makanan. Jadi kalau kita sudah ambil daunnya ya, kita gunting kan, yang mau kita masuk ke barium, kita potong sampai rantingnya. Dan pastikan daun itu masih menempel di ranting. Karena kalau daunnya sudah lepas-lepas kayak gini, biasanya orang bingung mau identifikasi, oh ini jenis apa ini. Jadi masukkan alkohol, kan rendam, baru ditaruh di sini, kemudian baru dipres. Ini contoh yang sudah kita lakukan. Sudah jadi. Press ya, yang Maka siap, ini yang siap dikirim. Siap kirim ya. Ya. Ini apa maksudnya SP07 T273 T307 apa ini? Nah, ini SP ini singkatan dari subplot. Subplot itu adalah bagian dari plot. Karena plot kita ukurannya 100 kali 100 atau 1 hektar ya persegi. Nah, di dalam 100 kali 100 kita buat lagi subplot. Ukurannya 10 kali 10. Nah, itulah SP. SP07 ini menandakan bahwa itu subplot nomor 7. Kemudian T ini tree atau nomor pohon 273 sampai 307. 7. Berarti ada sekitar 300. Enggak saja sampai, hanya Nggak sampai di hanya 330. Ya.
30 pohon, 30 pohon. Seperti itu. Ya, Kak, ini di dalam sini. Ini kalau kita di hutan ya sekarang ya kita untuk bisa supaya tidak salah kita harus punya panduan ya. Kalau sini panduannya adalah buku ya. Kita di sini misalnya tentang hewan. Ya ini tentang reptil ya. Ini Kak ya. Reptil ya. Tahu kan reptil? Ular ya, kemudian tokek, kemudian di sini kan hewan-hewan macam kayak gini nih kita lihat ya. Itu biawak, ini juga ada di sini. Ular macam ini. Jadi ini ular apa namanya? Misalnya begitu. Ini bisa disebutkan, nanti kita lihat, ketemu tadi ular ini. Kayak seperti ini, reptil misalnya ya. Kemudian kita jenis burung, ini juga ada. Ya, kita misalnya ketemu burung banyak banget, Mas. Nah, ini kan misalnya kayak seperti ini. Nah, ini kan bisa melihat bagaimana, itu seperti ini. Ini namanya burung rangkok. Rangkok ataupun enggang, itu pun macam-macam. Ya, tengok ini bentuknya. Ada yang rangkok ini nomor berapa? 406, ini jantan. Ya, ada yang jantan. Ini yang betina. Berarti seperti ini. Warnanya merah, ada yang warna kuning. Jadi kita banding-bandingkan kayak seperti itu. Nah, kalau ketemu misalnya burung di kita misalnya di hutan, kita pakai lensa ya, kita pakai mikroskop apa-apa itu, teleskop ya, kita bisa binokuler. Nah, nanti kita bisa lihat, ini burung ini apa gitu. Ya, kita mamalia, hewan mamalia berarti yang menyusui. Ya, di sini ada harimau ya, ada badak, ada hewan yang lain itu tupai, banyak ini menyusui ya. Di sini kita lihat apa-apa yang kita temui di hutan juga bisa dilihat dari buku ini ya. Kita ini ya, kemudian mamalia of Borneo ya, ini kayak seperti ini juga banyak. Ini nih Kak, apa saja ini buku-bukunya ini lengkap ini Kak. Nah, kita juga di hutan ketemu tanaman obat. Nah, tanaman obat kayak seperti ini. Ini ternyata bisa berguna untuk kita. Ini iya. Kayak seperti itu. Ini bunga merah. Ini namanya ini seperti ini. Banyak ini di dalam sini. Ya. Misalnya bajakah atau apa di situ, banyak nanti di situ. Nah, kita bisa ketemu tanaman obat yang kayak seperti ini nih, yang tumbuh liar ini. Ya, rengganis kayak gini nih ya. Rengganis ini juga ini banyak kita temukan Kak. Nanti kita kapas ke lapangan, nanti tunjukkan ya nanti bagaimana tanaman obat itu. Nah, mengidentifikasi juga bagus ini. Daun yang modelnya seperti ini, bunganya ya. Kemudian jenis kulitnya ya. Ada juga ini kuncup bunganya seperti ini. Ini juga bisa. Kemudian pas waktu kita ke hutan ya, kita angkat. Ini buah-buah apa yang bisa dimakan. Jadi jangan nanti kita makan buah malah nanti keracunan. Ya kan? Nah, ini buah ini ada di sini ya, nanti jenis anggrek. Anggreknya banyak nih di sini, jenis anggrek. Nah, nanti sifat-sifat ini coba dilihat di sini itu. Nah, dekatnya morfologi tumbuhan ya. Di sini ada ini disebut dengan kantong semar atau nepenthes. Ya, ini banyak macam-macam kantong semar nih. Nah, nanti di hutan nanti kita bisa lihat kali. Ya, sewaktu lihat kamera trap nanti kita di sini ada ini ada ini. Kita sudah ketemu di sini. Model ini ada. Di sini ada semuanya. Macam-macam jenis, Pak. Ya, macam-macam jenis. Banyak ini ketemu nanti. Kita bisa lihat Aska. Ya, ini ada di sini. Nah, kantong semar ini banyak jenisnya. Nah, ini tanaman-tanaman yang tumbuh di hutan seputaran kita. Nah, ini ada juga kita. Nanti kita lihat apa-apa aja jenis tanamannya. Kayak seperti ini adalah sarang. Ini model-model sarang. Sarang dari orang hutan. Tinggalnya di mana? Di sebelah sini buat sarangnya atau di sebelah sini ya. Nanti bisa dilihat di situ juga. Terus ini trees of tropical Asia. Jadi tanaman yang tumbuh di hutan tropis ya, yang di Asia. Nah, Indonesia masuk Asia ya. Ini cuma sebesar ini. Kita lihat nanti. Ya, diameter 2 meter masih banyak di sini. Ini akan nanti kalau misalnya ketemu di hutan bisa lihat dari buku-buku ini, literaturnya banyak. Nah, ini kali ini tree flora of Sabah and Sarawak. Ini berarti Sabah dan Sarawak kan di Kalimantan juga. Kita di Kalimantan Barat. Sabah dan di Sarawak itu di perbatasan. Nah, kalau kita di sini dari Antikong, dekat sini dari Sanggo. Dari sini nggak jauh kita untuk bisa ke Sabah dan Sarawak. Ini tanaman-tanamannya maupun hewannya ini sama ya. Nah, kalau yang ini ekologi. Nah, kita bagaimana belajar menjaga ekosistem yang ada di ini. Bagaimana variabel-variabel yang menjadikan dikatakan bahwasannya tanamannya itu lingkungannya sehat atau apa. Nah, kalau ini apalagi banyak kan bukunya kan? Secondary forestry. Jadi
tanaman di hutan sekunder. Ya, berarti kalau primer itu belum pernah diambil kayunya, kalau ini sekunder itu berarti tanaman yang tumbuh setelah itu pernah dipanen, pernah diambil. Ya. Nah, ini juga ada tanaman-tanaman apa? Ini kalau ini Delenia, ya. Delenia itu apa, Bro? Kalau Pak, Delenia. dingin Pak. Eh? Dingin, simpur. Simpur. Nah, tanaman simpur itu yang biasa untuk makanan biasanya hewan-hewan itu ya. Iya, benar. Suka dia kan, dia makan biasanya seperti layaknya kancil, rusa gitu. Termasuk juga suka dia di sini adalah hewan apa itu orangutan ya kan? Ya, nah, ini pohon-pohon yang hutan di Kalimantan Timur. Nah, ini Kalimantan Timur, Kalimantan Barat hampir sama ini. Kita dekat sini. Kalau yang ini, ya, kamera kerjanya itu adalah ini disebut dengan kamera makro, ya. Kalau nanti pohonnya kecil, daunnya bisa dilihat dari sebelah sini. Nanti dilihat sampai komputer, ya. Nah, kalau kita gini Kak, yuk mutar sini sedikit. Nah, yang ini adalah lensa untuk kamera jarak jauh. Misalnya kita di sini bisa diputar sini jauh. Tinggi apapun kamera kita bisa ngambilnya tuh dengan kamera kita nantinya. Nah, kayak seperti itu Kak Aska. Jadi gimana menurut Aska? Ya, Seneng nggak di hutan? Ya. ya, ternyata banyak pohon-pohon yang belum kita kasih tahu, terus akhirnya tahu gitu. Gitu. Jadi banyak yang belum tahu sekarang tahu. Iya. Dan nengok buku-bukunya itu ternyata rumit, ya kan? Iya. Iya, ternyata rumit. Nah, itulah yang kita saat ini Kak Aska. Jadi di hutan itu kita kayak seperti api bekerja kayak begini ini harus banyak belajar terus ya. Termasuk Aska harus belajar terus ya. Ya. Belajar terus, ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Ya. Itu ya, semangat untuk belajar ya. Kita habis ini ke hutan ya, sama Om Haryanto ya. Tengok kamera. Kantong Oke. semar. Seram. Tuh, Kok seram gimana? Dekat nih, nggak ada mana seramnya. Jadi kantong semar ini dia nangkep si Serangga. hewan serangganya tuh di sini. Makanannya serangga dia. Serangga ya makanannya. Karnivora iya. Nah, itu kan ada Tuh, semut. tengok di dalamnya ada Nyamuk. semut, ada Tumbuhan tapi makanannya hewan. hewan. Nah, kalau kamu di kota apa bisa melihat kayak gini? Jadi deh, Mas, kan? kalau si istimewanya kantong semar ini dia nggak dari akar Bu, dia langsung dari sininya makanannya. Ini istimewanya. Kantong semar. Makanya kalau kita suka kita budidayakan piara itu agak sulit untuk kasih makanannya di dalam. Ini tengok ini. Karena bukan dari akar. Ya kan? Bukan dari akar. Makanannya bukan dari akar. Ini. Dari- Nah, ini tengok ini cantik Kantongnya kan. itu. Dan makanannya itu ini. Iya. Anu pula hewan. Dan warnanya beda-beda, yang ini gabungan merah sama yang hijau. Hijau. Jadi dia silangannya gitu Aska. Kemudian kalau yang ini nama latinnya itu adalah Nepenthes ampullaria. Nepenthes. Ampullaria karena bentuknya seperti ampul, Ampul. seperti Kantong. kantong begitu. Jadi Nepenthes ampullaria. Dia ada berapa jenis? Ada yang merah terang, ada Ini yang campurannya. hijau, ada yang Nih, banyak kayak gini. hijau cuman totalnya Nih. dikit-dikit. Nah, ini beda lagi jenisnya. Ini ada tanduknya itu. Ada tanduknya tuh. Nah, itu berarti dia Dracula. Dracula, tengok ini. Kenapa dibilang Dracula? Ini ada tanduknya ini. Kayak seperti gigi. Jadi Nepenthes Dracula. Nah, ini kan ada gigi untuk kayak nyedot darahnya ini. Model Dracula begitu, gigi ada duanya. Itu. Oke. Banyak jenis di kita di sini banyak dia. Ada 12-an jenis, Pak. Ada 12 jenis. Oke, lanjut. Udah, Met? Oke. Ya. Oke. Sini. Ya. Ya, ayo mulai masuk ke dalam hutan. Ikuti Om itu, Om Irianto nih. Nah. Yuk. Belum. Ayo. Go to jungle. Ya.
Ha. Hihi. Ini zaman pramuka mencari jejak. Nah, zaman dulu mencari jejak ya, Tang. Nah. Nah. Oke, ikuti saya ya. Ini Mapang. Surya Pacipila. Besar-besar enggak kah pohonnya kah? Ah, mantap kan? Oke. Kah, itu kah pohonnya besar itu kah? Sebelah kanan itu pohon apa ini, Pak? Itu pohon mabang itu. Mabang ya? Oh, iya, Pak. Coba diameternya kurang lebih berapa? Itu ada 70, Ada itu 70, Pak. 80-an lah ya. Wih, Itu besar sekali itu pohonnya. besar itu sampai tinggi sana. Sampai di sana. Oh. Ah, besar kan, Kak? Bisa ngelihat kan itu di sebelah sana besar-besar pula. Ih. Sana itu juga itu. Ah, itu besar itu tinggi itu. Besar. Besar-besar. Iya kan? Iya, itu dia. Oh, gede banget tuh. Besar itu. Terus nanti Aska mau belajar herbariumnya. Ya, herbarium juga bisa di sini. Kalian ya nanti Aska. Baru kita nanti akan lihat kamera trapnya. Ya, udah lelah kah? Gimana kah? Hah? Iya mah? Ngawani anak kita. Ah, ngawani anak kita terpaksa kan? Ngos-ngosan. Wuhu. Jadi Nah, coba ya langsung nih. kalau ngambil herbariumnya itu kita pakai galah ini. Lihat galahnya. Pinjam. Nah, ini kita belajar herbarium yang sudah dijelaskan kemarin sama Pak Edward sama Pak Herianto. Ini sekarang cara ngambil daun di lapangan. Contohnya gimana, Pak Ajun? Nah, ini pisaunya nih kan. Kita masukin di sini, baru kita tarik ini. Tuh. Jadi di sini ulangi. Ini kan dari sini nggak nampak. Nah, gitu. Rantingnya masuk di sini. Kemudian akan kita tarik begini. Tuh. Trek. Trek. Gitu. Coba kita praktek ya. Nah, Ambil coba. yang ini ya, Aska ya. Mana yang ini aja. Gitu. Oh, ini. Tuh, coba. Ya. Sesudah gini, tarik begini aja. Dapat kita. Nah, tinggal diambil ya kan? Ini bisa dipanjangin. Ini ya. Panjang Panjangnya lagi. Nah, contohnya. Kita panjangin. Nih. Putar di sini. Tarik nanti. Tuh. Nah, terus. Panjang Sampai lagi. berapa panjang nih? 12 meter ini, Pak. 12 meter. Oke. Contohnya gitu. Contohnya begini, juga ada satu lagi. sekarang ditinggikan, ngambil untuk yang 12 meter. Oh, itu yang atas sana coba. Itu talinya kan juga bisa di ini kan. Talinya dipanjangin. Panjangin. Ayo, caranya begitu. Kalau kita mau ngambil daun, ya, Aska, herbarium, susah kan? Berat kan, Kak? Masuk ke dalam pun udah keringatan kamu sebentar ya. Nah, itu. Itu kasih perhatikan, Kas. Aska narik, coba Aska narik talinya. Biar terasa. Tengok ke atas dulu. Coba tengok. Aduh. Tarik. Ya, tarik. Kuat kenceng-kenceng. Tak. Kenceng-kenceng. Aku takut. Kenceng-kenceng Enggak usah, enggak apa-apa. Kenceng ya. Keras. Terlalu besar. Kita ambil Oke. kecil. Oke, yang kecil ujungnya aja ujungnya. Dah. Udah, coba. Coba. Tek. Kita kasih yang ujung sekali. Ada. Ayo. Mana? Gitu. Coba kayak Pak Acut ya. Tengok Pak Haryanto itu, tengok itu. Nah, nariknya gini, kencang ini kan, gitu kan. Ditet. Cup. Nah, jatuh begini caranya. Coba lagi, coba Pak Acut sekali lagi. Pak Acut sekali lagi, Pak Haryanto.
Ah, itu kan Nah, ini. dari situ. Yang besar ya. Ah, aku besar padahal itu. Ah, ini ya. Nah. Gitu loh. Ah, ya kan? Coba Aska, bisa nggak ditarik kentar sak gitu? Atau yang rendah nih. Ah, coba. Nah, coba Aska sendiri. Iya, tapi aduh nengok. Nah, ya, yuk. 1, 2, 3. Kencang. Wah. Satu kali ini Nggak bisa, dah. Aku terlalu kecil. Bukan, itu teknisnya. Jadi, oke Pak, contohnya kayak seperti ini Pak. Kalau sudah jatuh kayak gini gimana caranya? Nah, kayak ini misalnya ini. Ini misalnya. Nah, kalau udah jatuh Tuh gini. Nah, terus gimana? ntar kita kasih ini labelnya. Labelnya coba. Coba Aska pegang label. Apa Aspa pegang? Nah, Ini labelnya. Nah, nanti catat di sini pakai pensil labelnya namanya ininya. coba ini misalnya pohon apa itu? Ini pohon pasir-pasir. Pasir-pasir. Terus Tulis saja di sini pasir-pasir. 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 Pasir. Nah, sesudah itu nanti di sini Ikatkan. diikatkan di sini. Cara ikatnya gini, Kak. Masukin gini, nah, putar langsung. Masuk ke dalam. Tarik ke dalam. Tarik. Set. Nah, coba Aska sendiri. Terus itu katanya di daunnya ditulis pakai anu mana? Pakai Pakai apa? spidol. Ya nanti di kantongnya, Pak. Oh, Yang gitu simpan di kantongnya. Enggak, kok kemarin saya lihat daun-daunnya ditulis-tulis. Ditulisin di sini. Oh, ada ini spidolnya. Ada spidolnya. Bukan, yang ini dimasukkan ke sini. Oh. Nah. Tarik. Nah, terus Kemudian kalau mau lebih yakin lagi, kita tulis di daunnya di spidol. daunnya pasir-pasir. Pasir-pasir. Dipegang. Bisa saja itu nggak apa-apa. Nah, sudah itu kita masukin ke plastik. Nah, daunnya ini kita masukin plastik satu persatu. Tuh. Jadi kan kantongnya satu kantong spesimennya. Di ini, di apa itu? Direp. Direpkan lagi. Seleretnya dimasukkan sini. Kemudian di plastiknya kita bisa tulis juga sini pasir-pasir juga bisa. semua diidentifikasi Iya. biar nggak keliru. Nah, ditulis. Nah, ditulis. Pasir-pasir. Ntar kalau keliru udah jauh-jauh Udah jauh-jauh nggak keliru lagi. Aduh, ngambilnya tengeng, susah. rupanya harus balik lagi. Nah, demikian Aska, kalau dia sudah terambil spesimennya nanti akan kita bawa Yang seperti kemarin. Ke camp untuk dibuatkan herbarium, diproses. Caranya Kak Aska membuat ya. herbarium ya. Mantap. Demikian dulu ya kita bisa sampaikan. Kak Aska gimana? Komentarnya gimana? Komentarnya nih tadi. Caranya ngambil ini tadi sama herbarium gimana? Capek. Capek. Masuk ke dalam capek. Ya. Nah, sampai keringat-keringatan ya. Itu padahal Om Herianto masuk ke dalam sampai 10 kilo. Kamu tadi hanya 2 kilo. Itu aja kamu bilang capek ya. Nah, itu betapa beratnya itu untuk cari herbarium ya kan? Nah, bagaimana Pak Herianto? Ya, Sampaikan. mantap. Ini untuk yang dari lapangan begini, nanti akan kita proses selanjutnya yang seperti kemarin. Nah, kemarin gitu ya. Oke, gitu aja ya guys ya. Mantap. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Bersama Kak Aska kita ke hutan ya. Kita adventure Borneo. Ya.
Ya, jangan lupa like, subscribe dan komen di channel Mamak Si Hero.